Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Hilda Safira, mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar, khususnya dari program studi manajemen kepariwisataan. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kali ini saya akan membahas materi tentang tujuan perencanaan pariwisata dalam mata kuliah studi lapangan pariwisata. Selamat mendengarkan dan selamat membaca. Di poin pertama ada tujuan perencanaan pariwisata, dan tujuan perencanaan pariwisata adalah menciptakan rencana ke depannya dan pengimplementasian rencana tersebut. Sebagai contoh, seorang pemilik yang menginginkan sebuah rumah baru tidak dapat mengharapkan sebuah bangunan dapat diselesaikan tanpa rencana pembangunan dan seorang kontraktor untuk membangunnya. Rencana itu adalah hasil dari visualisasi seseorang perancang bangunan yang telah selesai dibangun dan menguasai pembangunannya. Ini harus sesuai dengan fungsi, keinginan estetika yang sesuai, dan memenuhi keterbatasan keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui, pariwisata sendiri adalah sebuah abstraksi. Setidaknya tidak dalam arti yang sama dengan tempat tinggal. Pariwisata bahkan bukan sebuah disiplin seperti kimia atau geografi, melainkan pariwisata adalah ladang yang terdiri dari banyak bagian fisik, program, dan tindakan. Kemudian, pariwisata tidak memiliki satu tujuan, tapi banyak. Tujuan pemerintah ialah untuk peningkatan ekonomi. Kemudian, seperti perkiraan jumlah pengunjung dan pengeluaran mereka, beberapa lembaga pemerintah yang terdampak pada pariwisata tetapi memiliki kebijakan sendiri yang mengarahkan manajemen mereka ke tujuan-tujuan yang lain. Misalnya, bagian taman dan rekreasi biasanya menjadikan keberadaan mereka pada tujuan-tujuan sosial, bukan hanya ekonomi. Meskipun tujuan utama pihak swasta adalah untuk mengeruk keuntungan, ini beragam pada bisnis. Nah, kemudian poin kedua ada konsep perencanaan, dan di mana konsep perencanaan itu adalah keadaan yang semakin pelik, khususnya seiring dengan menjamurnya ekowisata di seluas dunia. Semakin banyak terjadi perubahan evolusioner dalam banyak masyarakat aborigin, penduduk asli berdasarkan yayasan non-Hindu. Kemudian dilema untuk memperkenalkan para turis keunikan budaya khusus mereka dan berpindah ke wawasan masyarakat industri yang lebih baru. Sulit bagi mereka untuk merencanakan pengembangan pariwisata yang dapat memberikan mereka keuntungan ekonomi yang baru tanpa perlu menghadapi tekanan batin yang hebat untuk melindungi warisan budaya mereka. Nah, kemudian perencanaan itu adalah sebuah aktivitas multidimensi dan berusaha untuk integratif dan mencari integratif, misalnya untuk memperkuat hubungan sosial, komik, politik, psikologis, antropologi, dan faktor teknologi. Kemudian, terutama untuk penggunaan lahan dan pembangunan, sebagian besar kekesalan ini didasarkan pada pemikiran kekuatan dan judul untuk profesional. Kemudian, reaksi publik negatif juga di sini tuh telah terjadi karena begitu banyak rencana yang diaborsi telah terjadi di sedemikian seringnya sehingga ungkapan rencana mengumpulkan debu di rak telah menjadi semacam klise perencanaan yang populer. Nah, kemudian di sini ada tata kota, di mana tata kota telah dipraktikkan di Inggris dalam 2 kali di Kent Cherry 1948, dan perencanaan tata ruang fisik itu sudah dilakukan sejak masa awal Yunani dan Romawi. Dan di sini bagi Inggris, minat untuk membuat rencana dirangsang oleh penyakit fisik dan sosial akibat industrialisasi. Kemudian poin ketiga ada definisi pariwisata. Definisi pariwisata di sini itu adalah satu hal yang harus diketahui, yaitu bagaimana pariwisata itu didefinisikan. Pariwisata fokus pada ekonomi sebagai generator atau penggerak ekonomi. Perspektif inilah yang memberikan pengetahuan yang luar biasa dalam dunia pariwisata dalam tulisan penting pertama mengenai pariwisata, yaitu Travel and Tourism Encyclopedia. Nah, di sini ada pengertian pariwisata selanjutnya, yaitu perpindahan sementara orang ke tempat-tempat kerja dan tempat tinggal mereka yang normal, kegiatan yang dilakukan selama mereka tinggal di tempat tujuan, fasilitas yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan untuk wisatawan, setiap wisatawan yang datang ke suatu daerah tersebut, mereka hanya datang berkunjung tetapi tidak untuk berlama-lama di sana, melainkan mereka harus melakukan pekerjaan atau mereka terpaksa tinggal di sana karena suatu pekerjaan. Nah, kemudian di sini ada elemen kunci dari model holistik dan yang saling terkait.
Dan di sini itu pariwisata bukan disiplin, namun ini merupakan bidang multidisiplin. Kemudian pariwisata dihasilkan oleh dua permintaan utama, pasokan. Kemudian semua yang tersedia untuk melayani turis itu seperti pelayanan yang dilakukan para pekerja pariwisata. Kemudian pariwisata mencakup banyak dimensi geografis, ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik. Kemudian pariwisata bukanlah sebuah industri karena hal ini terdiri dari besar banyaknya entitas dan serta bisnis. Kemudian poin keempat ada para perencanaan, di mana para perencanaan itu yaitu yang berperan penting di dalamnya adalah pengusaha. Pengusaha restoran membuat rencana untuk pengembangan dan operasi ke depannya. Investor baru mencari lokasi terbaik, faktor situs relevansi dengan bisnis lain, ukuran dan biaya lahan yang beberapa faktor untuk mempengaruhi lokasi bisnis masa depan atau setelah penetapan, perencanaan produk, jasa, dan tingkat kualitas untuk memenuhi segmen pasar. Perjalanan adalah kewajiban yang berkelanjutan. Perencanaan utama adalah pemilik dan tipe manusia. Kemudian, pariwisata tidak dapat menghasilkan produk tunggal seperti mobil. Pariwisata melibatkan produk yang sangat beragam. Pariwisata memuaskan para pengunjung sangat kontras dengan barang dan jasa yang diproduksi oleh industri. Kemudian, sistem distribusi pariwisata dari jasa ekspor trans menggerakkan pasar untuk produk di destinasi. Ini adalah kebalikan dari produk produksi yang didistribusikan ke area pasar. Nah, pentingnya tujuan menuntut strategi perencanaan yang sama sekali berbeda untuk pariwisata dibandingkan dengan industri manufaktur. Lokasi tanaman tidak begitu penting bagi pasar produk, sedangkan lokasi tujuan sangat berkaitan dengan memenuhi kebutuhan pasar wisata. Pariwisata sebagai produk dan fondasinya jauh lebih mudah rusak dibandingkan dengan produk buatan manusia. Kemudian, ketika komite industri suatu komunitas mencari pengembangan baru, upaya diarahkan ke kepala eksekutif tanaman tertentu. Tidak begitu dengan para turis. Perkembangan pariwisata membutuhkan uang kertas yang besar dan beragam campuran para pembuat keputusan. Tugas pariwisata jauh lebih rumit. Nah, kemudian bisnis pariwisata pada tahap perencanaan berkewajiban untuk mempertimbangkan tidak hanya keuntungan potensial tetapi juga implikasi keputusan karena pada lingkungan kompetisi, relevansi dengan bisnis lain dan pada infrastruktur dan nilai sosial masyarakat. Selanjutnya, sektor publik sebagai perencana pariwisata. Berbeda dengan industri yang hanya didominasi sektor bisnis, pariwisata juga dikembangkan dan dikelola oleh kelompok lain yang sangat penting. Sektor publik, umumnya peran utama pemerintah adalah pengaturan dan implementasi hukum dan peraturan dan penyediaan untuk pertahanan. Namun bagi pariwisata, kebanyakan negara telah menjelaskan banyak fungsi yang sangat penting selain peraturan. Kemudian dalam banyak negara, promosi pariwisata dan pemasaran telah diterima sebagai peran pemerintah. Miliaran dolar dihabiskan oleh GovEROC yang setiap tahun pada promosi untuk menarik pengunjung ke daerah mereka. Untuk sebagian besar hal ini, lembaga ini iklan membuat saham terbesar dari anggaran. Hanya sedikit yang memasukkan uang untuk sistem riset, perencanaan, pelatihan, dan informa. Kemudian di poin C itu ada sektor nirlaba sebagai perencana. Seperti yang kita ketahui, sektor nirlaba ini itu sangat penting bagi tujuan perencana pariwisata. Nah, seringkali di sini itu dihilangkan sebagai sektor perencanaan dan pembangunan utama pariwisata adalah kategori organisasi nirlaba yang sangat penting. Di seluruh dunia ada peningkatan besar dalam pembangunan pariwisata oleh organisasi-organisasi sukarela. Banyak organisasi kesehatan, agama, rekreasi, historis, etnis, profesional, arkeologi, dan remaja merencanakan, mengembangkan, serta mengelola lahan dan layanan bagi para pengunjung. Nah, kemudian, organisasi konservasi dan masyarakat ekowisata telah mensponsori perlindungan sumber daya alam dan budaya yang lebih kuat di samping pembangunan pariwisata. Organisasi perdagangan pariwisata seperti yang berlaku untuk hotel dan restoran tidak hanya memiliki kebijakan untuk operasi dalam negeri seperti buruh, pajak, asuransi, dan peraturan pemerintah, tetapi juga untuk menyalurkan energi dan daur ulang yang menguntungkan. Kemudian, sebagai perencana dan pengembang,
Mereka yang berada di sektor nirlaba sekarang adalah sektor bisnis dan pemerintahan secara keseluruhan. Penglihatan dan rencana mereka pada umumnya memiliki elemen sosial dan etika yang kuat, dan pekerjaan mereka harus dianggap pada tingkat mikro dan makro. Kemudian di poin D ada konsultan profesional. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa konsultan profesional ini sangat berkaitan dan sangat penting dalam tujuan perencanaan pariwisata. Dalam hal ini, beberapa jenis Provosgensi terlibat dalam merencanakan berbagai aspek pariwisata. Peran mereka bukan investasi atau manajemen, dan dengan demikian bisa menyediakan informasi dan rencana yang tidak memihak, dan fungsinya berkisar dari khusus pembangunan situs yang dapat dibangun hingga layanan konsultasi perencanaan pariwisata dan topik pembangunan. Meskipun sebagian besar fungsi mereka diketahui secara umum, mereka ditinjau di sini untuk mendorong para pengembang untuk memanfaatkan pelayanan mereka. Tidak ada kelompok lain yang dapat memberikan bantuan perencanaan dengan efektif. Nah, selanjutnya ada bidang perencanaan kota telah menyediakan bimbingan dalam hal layanan pemanfaatan transportasi dan penggunaan lahan bagi masyarakat. Pekerjaan ini sering menjadi dasar bagi peraturan dan penetapan daerah. Peranan mereka terutama berpusat pada warga karena pajak setempat menyediakan pendapatan untuk kegiatan mereka. Merencanakan untuk menggunakan wisatawan belum merupakan fungsi utama, tetapi memiliki kesempatan besar untuk menyediakan integrasi yang berharga dari penggunaan penduduk dan turis. Selanjutnya, untuk pariwisata, perubahan besar yang dilakukan para spesialis ini adalah ransum mereka sebagai tim. Banyak profesional yang menggabungkan jasa dari arsitek pemandangan, insinyur, dan yang lainnya untuk menyediakan campuran yang dibutuhkan bagi berbagai proyek. Dan seringkali spesialis ini itu digunakan adalah pakar sejarah, arkeologi gids, spesialis satwa liar, dan kulit hitam. Para perancang golf tidak hanya melakukan tim-tim ini bekerja pada proyek pengembangan lahan tertentu, tetapi juga menyediakan layanan consulting. Mereka seringkali diminta untuk menyelesaikan konflik perencanaan. Mereka tidak memiliki kepentingan pribadi dan menawarkan solusi yang objektif. Kemudian di sini ada peluang besar bagi para pengembangan pariwisata untuk meningkatkan penggunaan para spesialis perencanaan ini. Mereka dapat menyediakan analisa yang rinci tentang sumber daya, menentukan ancaman terhadap lingkungan, dan membawa solusi inovatif dan kreatif untuk tugas-tugas perencanaan pariwisata yang sulit. Namun, di sini ada dua aspek dari pekerjaan mereka yang harus ditekankan. Karena kesepakatan kontraktual mereka adalah dengan pemilik, minat dan tindakan sang turis seringkali diabaikan atau dibuat asumsi yang salah. Setiap agenda rencana harus mencakup rincian sekarang dan potensi perjalanan pasar. Kerja konsultasi mereka biasanya berakhir sebelum implementasi. Rekomendasi produktif tidak banyak nilainya kecuali tindakan pembuat kebijakan pariwisata. Pengembangan menerapkan pedomannya sangat penting. Langkah-langkah implementasi dibangun ke dalam semua proyek perencanaan dari awal. Dan kemudian terakhir, di sini ada peran penting orang awam harus ditambahkan pada peran profesional perencanaan dan desain. Dengan pertumbuhan universal, perjalanan telah datang jauh lebih maju publik perjalanan. Pengalaman perjalanan pribadi oleh orang-orang tidak profesional ini adalah masukan yang berharga untuk bimbingan arah pengembangan fisik, dampak lingkungan, dan kualitas pelayanan. Kemudian poin 5 ada tujuan-tujuan pariwisata. Seperti yang kita ketahui, tujuan pariwisata ini adalah untuk meningkatkan devisa negara. Nah, selain itu, bagi pariwisata sebagai suatu kegiatan menyeluruh perencanaan dapat menghasilkan perbaikan jika diarahkan ke beberapa tujuan utama, yaitu tujuan spesifik, nyata, dan aktual yang dapat dicapai dalam waktu tertentu. Tujuan adalah cita-cita atau tujuan yang diupayakan orang namun tidak dapat dicapai sepenuhnya. Tujuan menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi kebijakan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, suatu bangsa mungkin memiliki tujuan perbaikan ekonomis, yaitu mungkin menjadi sasaran terbentuknya jalan, hotel, dan objek wisata tertentu pada tanggal tertentu. Disandarkan di sini adalah 4 tujuan yang disarankan untuk visi hari ini tentang pembangunan pariwisata yang lebih baik, yaitu meningkatkan kepuasan pengunjung, ekonomi dengan sukses bisnis, penggunaan sumber daya berkelanjutan, dan integrasi masyarakat dan arca. Semua ini melampaui tingkat sekarang dan bertujuan bahwa jika diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata akan menurunkan banyak dewasa ini dan sekaligus memberikan dukungan terhadap pariwisata.
Kemudian ada poin A, meningkatkan kepuasan pengunjung. Pariwisata dimulai dengan keinginan para wisatawan untuk mengadakan perjalanan dan terakhir dengan kepuasan mereka yang diperoleh dari perjalanan. Tetapi seperti yang telah dijelaskan tadi, karakteristik rumit pariwisata modern cenderung mengurangi zat invasif ini dari tingkat yang mungkin diinginkan. Volumenya yang terdiri dari banyak unsur, sebuah metode populer untuk mengevaluasi sukses tidak selalu menghasilkan kepuasan. Para pelancong seringkali membuang-buang banyak waktu dan membuang uang dan energi untuk menjalin banyak kali perkembangan menjadi satu kesatuan yang bermakna. Dan pernyataan di sini itu yang berlebihan dalam kenaikan jabatan dapat mengakibatkan kekecewaan dan partisipasi aktual. Para pengunjung juga seringkali frustasi karena tidak dapat menemukan jalan mereka sendiri, melengsarkan kerupuan patok yang layak, dan memahami atraksi-atraksi tersebut sewaktu mereka menemukan auranya. Para pengembang yang kurang memahami pasar wisata mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan, seperti akomodasi yang kurang memadai, jasa makanan, dan tur tafsir. Kemudian, turis amatir membutuhkan bantuan. Dia membutuhkan keyakinan bahwa dunia di tempat kekayaan mengakui dia berurusan dengan turis terang dengan dia dan bahwa ada standar harga, pelayanan, dan fasilitas yang dapat dia andalkan. Dia juga membutuhkan jaminan bahwa jika entah bagaimana hal-hal tidak sesuai seperti yang diharapkan, ia memiliki penolong. Kemudian di sini ada mampu mengatasi masalah, di mana perencanaan harus memberikan pemeriksaan pada hubungan kapal dari berbagai perkembangan untuk membuat hasrat, kebiasaan, keinginan, dan kebutuhan yang dimiliki secara fisik dan pria manajemen bisa melakukannya. Nilai dari perkembangan yang direncanakan tidak dinilai semata-mata oleh si pemilik ataupun si perencana, tetapi oleh si pengunjung. Standar ini domains yang berorientasi pada pengguna perencanaan kebijakan yang harus fleksibel untuk membuat perubahan pasar. Nah, di sini ada unsur-unsur spiritual yang harus diberi prioritas tinggi, yaitu yang pertama, ada kebutuhan manusia seutuhnya, kemudian kontribusi pendidikan yang terus meningkat, kemudian kesetaraan takdir bangsa, kemudian pembebasan manusia dalam semangat menghormati identitas dan martabat, kemudian yang menegaskan keaslian budaya dan menghormati moral masyarakat. Nah, di sini ada perencanaan dan manajer pariwisata ditentang oleh prinsip dasar bahwa pengunjung itu satu-satunya mengamati dan menggunakan seluruh perkembangan seperti diilustrasikan dalam gambar yang di atas, seperti yang dilihat teman-teman tadi, seperti ini, di mana ini adalah gambar pemilihan lokasi atau lahan, desain lokasi atau lahan, dan pembangunan pengoperasian. Nah, di sini ada decision makers, yaitu government, non-profit organization, commercial enterprise, kemudian development process, dan visitor use. Nah, di sini sudah terdapat poin-poinnya, yaitu objective, site selection, guiding and site design, construction, dan operation. Nah, kemudian poin B. Nah, di poin B ini yaitu mengembangkan ekonomi dan sukses bisnis. Nah, kebanyakan bangsa-bangsa atau di negara-negara lain itu menaruh prioritas tinggi pada perbaikan ekonomi melalui tujuan pembangunan pariwisata, dan mereka juga terlalu sering menafsirkan bahwa hanya untuk pencarian investasi baru dalam fasilitas dan iklan. Meskipun keduanya itu sangat penting, pertanyaan mengenai apa yang harus dikembangkan dan di mana letak tempat itu yang penting. Untuk merencanakan tujuan harus melibatkan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pariwisata ini. Kemudian di sini terdapat faktor-faktor seperti hubungan geografikal dengan pasar, daya tarik, sumber daya untuk pengembangan, dan keterlibatan semua sektor perlu diperiksa apakah potensi mereka untuk mengembangkan ekonomi, wisata sangat penting untuk menentukan dampak sosial, environmental, dan dampak ekonomi dari setiap investasi baru. Nah, kemudian di poin C, di sini terdapat penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, di mana sumber daya secara berkelanjutan itu sangat penting bagi tujuan perencanaan pariwisata atau perencanaan yang baik. Dalam penggunaan sumber daya untuk pembangunan pariwisata akan memberikan hasil yang baik terhadap lingkungan. Dengan demikian, sumber daya tersebut masih dan siap digunakan di masa yang akan datang atau yang lebih dikenal dengan istilah berkelanjutan. Nah, poin 6, ada skala perencanaan.
Dalam perencanaan pariwisata, setiap perencana berbeda-beda tergantung pada tingkat atau skala wilayah. Proses dan perencanaan dalam skala situs ini itu daya tarik wisata tentunya berbeda dengan perencanaan yang ditujukan untuk wilayah destinasi. Yang dimana yang pertama di sini terdapat tingkat lahan atau tapak. Di 3 sektor di sini terdapat beberapa yang penting, yaitu pengusaha organisasi non-profit dan pemerintah tentunya memiliki bagian atau staf khusus yang bekerja dalam merencanakan dan mendesain properti mereka. Seperti lulusan arsitektur landscape, teknik dan perencanaan memiliki peluang besar dan bisnis pariwisata. Pemilik lahan telah menyusun rencana mereka dalam mengatur fasilitas, pelayanan dan atraksinya. Perencana pariwisata di tingkat lahan atau tapak lebih fokus mengenai tentang bagaimana penataan lahan yang baik dan fasilitas yang ada di dalamnya. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dalam perencanaan lahan atau tapak. Perencanaan tingkat lahan yaitu perencanaan lokasi bangunan dan fasilitas pariwisata. Kemudian di poin 2 ada tingkat destinasi. Nah, di tingkat destinasi ini, pengembangan pariwisata bertujuan untuk peningkatan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Maka perencanaan tingkat destinasi masyarakat dan area sekitarnya sama penting dengan perencanaan tingkat tapak hingga regional. Nah, di sini terdapat poin-poinnya, yaitu elemen dasar dalam perencanaan tingkat destinasi, transportasi dan akses dari pasar wisata, satu atau lebih kebutuhan publik yang memadai, kemudian sekelompok daya tarik yang menyediakan kebutuhan pasar, kemudian keefisienan transportasi penghubung antar kota dan daya tarik wisata. Seperti yang harus kita ketahui, di mana perencanaan atau dalam perencanaan destinasi harus direncanakan dengan memperhatikan aspek sosial, environmental, dan dampak ekonomi. Karena pariwisata meliputi banyak peraturan dan hukum, banyaknya kebutuhan kerjasama antar perusahaan, perencana dan tingkat destinasi untuk mencakup penduduk, pengusaha, seni, sumber daya alam dan budaya, kepentingan umum, desainer atau perencana. Perencanaan tingkat destinasi yaitu kebijakan wisata di tingkat provinsi atau kabupaten, perencana jaringan pencapaian dan kesekendaraan di bidang pariwisata, serta fasilitas dan standar pelayanan pariwisata. Nah, poin 3 yaitu ada tingkat regional. Sama pentingnya perencanaan tingkat tapak atau destinasi juga berhubungan dengan perencanaan di tingkat regional. Di sini kebanyakan pemerintah lebih mengandalkan peran promosi, memengaruhi wisatawan dibandingkan membantu pengembangan pihak penyedia untuk menghandle wisatawan. Kemudian, perencanaan di tingkat regional pun juga meliputi zona tapak, destinasi, lebih banyak sumber daya yang terlibat yaitu peraturan yang lebih besar. Perencanaan tingkat regional memiliki kemungkinan untuk berjalan dengan baik jika pihak swasta dan masyarakat bekerja sama termasuk dalam hal transportasi, kehutanan, kesehatan, agrikultur, dan aspek-aspek lainnya. Nah, sebelum saya menutup video ini, di sini teman-teman bisa melihat kesimpulan dengan materi yang saya bacakan seperti tadi. Seperti yang di atas, yang dimana perencanaan harus juga mencakup sebuah kegiatan perjalanan. Pariwisata didefinisikan sebagai semua kegiatan perjalanan, bukan hanya kesenangan semata. Jadi semua aspek yang terkait juga harus ikut dalam perencanaan pariwisata ini. Kemudian perencanaan juga harus memprediksikan hal yang lebih baik ke depannya. Kemudian peningkatan ekonomi juga di sini sangat penting bagi perencanaan pariwisata untuk pariwisata yang lebih baik ke depannya. Bagaimana peningkatan ekonomi tidak harus menjadi tujuan terpisah dan perencanaan. Usaha perencanaan pariwisata lebih dikenal juga di mana bertujuan untuk peningkatan ekonomi, lapangan kerja, pendapatan peningkatan, dan perencanaan harus menggabungkan setiga sektor dalam pariwisata. Bagaimanapun, pariwisata juga tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa sektor penting seperti pemerintah, organisasi non-profit, dan pihak swasta. Jadi teman-teman, di mana perjalanannya suatu pariwisata atau dijalankan suatu pariwisata, dan pariwisata tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan berjalan dengan lancar kalau tidak ada sektor penting atau hal-hal yang berpenting di dalamnya, yaitu seperti pemerintah, organisasi non-profit, dan pihak swasta. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like dan subscribe, dan selamat jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.